Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar anak-anak? Ya. Semua alat tulis yang diletakkan di laci ya. Silakan semua alat tulis. Buku, pena, semuanya. Bagaimana kabarmu? Baik. Selamat pagi, bagaimana kabarmu? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi, bagaimana kabarmu? Baik. Sehat, Alhamdulillah. ya. Sekarang mau ibu absen ya, yang dipanggil namanya menunjukkan gayanya masing-masing ya. Ayatul Husna, Hadir. Widya, Hadir. Novel Monica, Ibu. Lakeisha, mana ini sekarang dong? Listi, iya. Clara, yes, semangat. Nurul Fazura, Hadir. ya. Husnul Khotimah, yang baik, Mas. Ahmad Muzamil, Hadir. mana gayanya? Ini gayaku. Mana gayaku? Ini gayaku. Assalamualaikum. Hadir. Muhammad Farhan. Mana? Masih? Pasar. Ande? Pak Yuzinta? Hadir. Oke, sudah absen. Yang tidak hadir satu ya. Tahan. Silakan dipimpin ke depan ke lokasnya. Dewi. Ya. Dulu siapa doa mulai? Dilanjut nyanyi Garuda Pancasila. Untuk apa nih kita nyanyi lagu himne nasional? Untuk mewujudkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Yuk dimohon berdiri semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hadiah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali ya. Perhatikan ke depan ya. Kira-kira itu gambar sebuah kenarian. Iya. Itu maksud ibu yang bernegara motor itu kenapa itu? Iya. Kenapa Andre? Coba Andre. Kenapa itu kok tiba-tiba di depannya ada Pak Polisi itu kenapa? Hah? Kenapa Zura? Ayo. Coba siapa yang ini yang tahu? Kenapa ya? Kok ada Pak Polisi di depan pengendara motor? Karena nggak pakai helm. Oh, iya betul. Yang lain gimana? Iya.
diatur oleh negara kita. Jadi kalau ada yang melanggar norma hukum itu contohnya apa tadi? Contohnya tidak memakai helm. Kena sanksi ya, sanksi itu hukuman. Apa biasanya kalau kena tilang itu hukumannya? Kena denda, akan didenda oleh sama kamu polisi. Nah, kalian kira-kira kalau berkendara pakai helm tidak? Hah? Pakai. Oke. Jadi
kalau pernah ngerasain yang namanya diserobot waktu ngantri. Pasti rasanya seru banget ya. Gemes banget deh. Kok ada sih orang yang egois banget? Atau malah jangan-jangan kamu sendiri yang nyerobot antrian orang lain? Wah, kalau pernah, jangan diulangi lagi ya. Memang kenapa kamu boleh? Mungkin gitu pikir kamu. Emang apa salahnya kita dilayani duluan? Nah, kalau kamu sempat mikir kayak gini, simak nih videonya dengan baik-baik. Seperti cerita di awal tadi, orang-orang yang diserobot pasti merasa kesal. Kenapa? Karena haknya sudah dilanggar. Hak yang mana ya? Tentu saja hak untuk dilayani duluan, karena dia sudah mengantri dengan tertib. Kalau kamu baru nyampe, langsung minta dilayani, kamu seperti mencuri hak orang lain yang sedang mengantri. Mencuri tentu gak baik ya, dan juga gak adil. Kalau kamu biasa menjaga antrian, wah, sebenarnya banyak tuh yang menjaga jelek pada diri kamu. Ini kan lewat antrian itu mencerminkan siapa diri kita. Pasti bukan cara yang baik ya, egois, tak sopan, dan tak etika. Dan bisa jadi orang yang diserobot bakal ingat terus tuh kalau kamu anak yang berwatak buruk, kamu temenan jadinya nanti kamu bakal dijauhi karena banyak yang gak suka. Gak mau kan kayak gini? Kalau udah tahu jawaban itu gak bagus, coba deh kamu mikir, kenapa ya saya suka ngantri? Jawaban saya mungkin ketiga alasan seperti berikut. Alasan pertama, bosan kelamaan. Ngantri kan sama aja dengan buang waktu. Itu kan kalau kamu buru-buru atau ngantri. Sangat salah. Ngantri itu sebenarnya kesempatan bagus untuk menjadi banyak hal. Bisa ngapain aja ya sambil ngantri? Banyak. Contohnya, kegiatan rekreasi seperti bercerita, video, sosmedan. Intinya, jadi waktu ngantri santai dan menyenangkan. Kegiatan produktif seperti belajar, berPR, dan bikin rencana. Misalnya, apa yang harus disiapkan untuk tugas kelompok. Pastinya ada aja kegiatan yang memang harus dikerjakan. Tapi, kamu bisa ngerjain sembari ngantri. Ini yang namanya sembari menyelam minum air. Kegiatan sosial, dengan teman lain. Kalau ngantri bareng teman, ngobrol-ngobrol pasti harus nyambung. Kalau bareng teman, yuk ajakin kenalan di depan atau belakangmu. Siapa tahu beli telepon baru hasil ngantri. Asik kan? Alasan kedua kalau ngantri, lagi buru-buru. Wah, kalau aku nggak makan sekarang, gak bakal sempat makan siang nih. Nah, kalau jadinya kayak gini, mungkin karena kamu nggak mengatur waktu dengan baik ya. Kalau kamu tahu bakal ada antrian, seharusnya kamu datang lebih awal untuk ngantri, supaya kamu cukup waktu untuk pindah ke kegiatan berikutnya. Kalau kamu nggak bisa hindari, mungkin kamu bisa minta izin mengucapkan sama orang yang ngantri. Maaf ya, boleh gak saya duluan? Karena habis ini saya mesti ke tempat lain. Kalau nggak dikasih, jangan maksa ya. Apa boleh buat jadikan ini pelajaran untuk mengatur waktu lebih baik lagi lain kali. Alasan ketiga kamu ngantri, yang penting maunya saya. Nah, ini dia yang nggak boleh. Supaya bisa didukung di sekolah dan masyarakat, kita harus peduli dengan orang lain juga ya. Artinya, jangan melanggar hak orang lain dengan menolak aturannya. Teman-temanmu pasti menjawab kalau kamu dianggap anak yang egois dan nggak tahu etika. Terakhir nih, ada gak sih manfaat ngantri? Ada dong. Ayo ngantri, ikuti 5 diri yang positif berikut.
dilakukan hampir setiap hari. Nah, kira-kira anak-anak yang diserobot itu merasa senang, nyaman atau gimana rasanya? Kalau diserobot sama temennya, gimana rasanya? Marah ya? Jengkel deh, ada sama nggak deh? Misalnya jajan di kantin Mbak Yanti, sudah lapar, sudah ngantri, tahu-tahunya yang datang belakangan itu nyerobot ke depan kita. Nah, seperti ini. Kira-kira kalian jengkel nggak? Kalau kalian jengkel terus kalian apakan teman kalian? Ya apakan? Dikocok. Nah, dikocok. Dikasih tahu baik-baik ya. Nanti bisa merugikan teman yang lain. Oke. Jadi yang tadi kasus yang kalian saksikan tadi termasuk pelanggaran apa, Nak? Norma. Kalau tidak menghargai orang, terus merebut hak orang lain, itu termasuk dalam norma apa? Norma? Misalnya kamu itu merasa tidak dihargai, padahal kamu duluan. Tiba-tiba temanmu nyerobot ke depan, berarti dia tidak menghargai kita. Dia mengambil hak kita. Nah, itu termasuk norma apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ya. Siapa yang tahu? Nggak ada ya? Ayo, Ana, coba Ana, norma apa kira-kira Ana? Norma apa, Ana? Termasuk apa ya itu ya? Termasuk sopan atau tidak itu? Hah? Tidak. Menyerobot itu termasuk sopan atau tidak? Berarti termasuk norma apa? Ini kuku, ayo coba keluarkan pendapatmu. Kesusilaan. Iya. Terus yang ini ambil termasuk norma apa tadi? Nyerobot, antrean. Apa? Norma hukum. Ini? Norma hukum. Ini? Ini? Norma apa? Ayo. Ini. Kesusilaan. Ini? Musam. Kesusilaan. Clara. Ini? Kesusilaan. Ini? Ini? Yang ini Andre, bangun nah, bangun. Nanti ketiduran. Norma apa? Ini? Iya. Tepuk tangan untuk Ana dan Norma. Ayo tepuk tangan. Antre ya, antre. Kalau kita antre berarti kita menghargai orang lain. Kalau kita antre berarti memberikan haknya orang lain. Datang terakhir dia terakhir. Yang datang duluan dia duluan. Berarti termasuk sila. Termasuk apa? Norma kesopanan. Iya, termasuk sila. Termasuk apa? Norma kesopanan. Coba sekarang sampai sini anak-anak sudah terbayang belum di pikiran kalian, di benak kalian? Norma itu apa? Norma apa? Peraturan yang ada di sekitar kita. Di sekolah itu ada peraturan kan? Di kelas
ininya? Balasannya. Nggak sibuk banget. Tidak dijenguk balik sama tetangga yang sakit. Kalau kita berbuat baik, orang akan kembalikan kepada kita. Kita akan dicemooh. Tahu cemooh kan? Dicemooh itu di apa ya? Dikatoi sama tetangga lain. Dia itu nggak pernah jenguk sakit. Dia itu di rumah baik, nggak pernah keluar rumah. Yang penting kondisi tetangga yang sedang susah. Nanti kalau susah gantian kita nggak usah peduli, nggak usah nengok gantian, biarin saja. Itu namanya sanksinya di masyarakat. Sanksi sosial. Kalau sanksi sosial kan akan dijauhi oleh tetangga. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ngantuk. Mau ice breaking apa nak? Yang buat semangat. Ya, berdiri semua, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Kalau ibu bilang tepuk satu, yes. Tepuk satu sambil bilang yes, ya. Tepuk dua, apa tepuk dua? Si, tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat apa? Konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Yang salah lalu depan ya. 1, 2, 3. Harus semangat ya. Tepuk satu. Suaranya mana? Tepuk satu.
merenung. Apa ya teman-teman kalian ini aku pengen seperti aku hidup sendiri di dunia ini. Ya. Padahal yang lain memang tidak ada dua ya. Yang punya dua cuma si Musa. Kamu kira-kira sampai rumah merenung nggak? Ya Allah kasihannya mau kami tadi sampai menangis sekolah aku punya pena. Nggak aku punya pena. Nah, padahal pinjemin orang pena, menolong orang susah itu mendapatkan pahala. Nanti kalau kita kesusahan di apa? Dibalas atau gantian ditolong. Contohnya apa ya? Orang kesusilaan tidak menyontek ketika hujan, terus berkata jujur, menolong orang lain, menolong teman. Terus yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopanan, sopan santun, sopan mereka dan juga ada istiadat setiap individu. Apa itunya sanksinya? Kalau kita tidak melaksanakan norma kesopanan, kita akan apa? Dicemooh. Apa artinya cemooh? Digunjing itu diomongi, dikucilkan, ya kan? Ini ada orang susah di rumah terus, pintu jarang dibuka, jendela jarang dibuka. Ada orang meninggal tidak mau takziah, ada orang sakit tidak mau jenguk. Akhirnya dikucilkan. Mau nggak dikucilkan nggak? Dibully sama masyarakat sekitar. Terus selanjutnya norma hukum. Apa norma hukum? Norma atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan ditulis di dalam undang-undang. Ini adalah sanksinya terberat ya dari norma-norma yang lain. Kalau norma hukum itu sanksinya berat. Sanksinya berat? Sanksinya itu apa coba? Denda atau dipenjara. Kamu mau? Contohnya apa? Yang pertama mematuhi aturan saat berkendara di jalan. Wajib membayar pajak. Iya, semuanya bayar pajak. Gaji dipotong pajak, makan di rumah makan pajak, motor pajak, tanah pajak, mobil pajak. Kalau tidak bayar pajak, kita akan kena denda. Kena denda itu nanti bayaran kita selanjutnya akan nambah. Nambah ya, itu namanya denda. Tadi yang kasus yang pertama tadi apa? Seperti tidak memakai helm. Itu termasuk contoh apa? Norma hukum. Sanksinya adalah didenda sama polisi atau kena tilang. Ya, anak-anak. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang kita mau mengerjakan tugas ya, berkelompok. Jadi ibu bagi anak-anak berapa orang? 14 ya, ibu bagi 3 kelompok ya. Nanti yang hitungan, misalnya ibu kasih hitungan ya, 1, 2, 3. Berarti yang menyebutkan angka 1 kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3. Oke, anak ayo dimulai. Langsung dibentuk ya. 1, 3, 4. Kok 1, 2, 3 apa? 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sekarang gabung. Yang 1 kelompok 1 sebelah sana. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini ya. Ayo langsung. Udah siap ya?
depan kelas. Ini dia sanksinya. Itu sanksi dari siapa itu? Dari anak. Dari mereka. Itulah teman-teman. Itulah teman-teman Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Kira-kira ada yang tambahin nggak? Kira-kira ada yang nambahin nggak? Atau ada yang bertanya? Ada apa? Ada yang bertanya? Kira-kira ada mana? Hah? Tidak ada. Enggak. Sudah, ayo baca. Kami akhiri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh, selanjutnya ya, ngomong yang selanjutnya. Oke, bawa. Bawa sini hasil diskusinya, mau ibu terus dulu. Oke, mereka semuanya ya, oke. Baca soalnya satu. Baca tadi soalnya untuk menjawab. Ya. Soalnya ada yang dibaca soalnya. Menjelaskan mengapa membawa apa saja dampak untuknya bagi masyarakat sekitar. Dijawab. Bagaimana cara Kira-kira ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Ditanya dulu. Ada yang menambahkan nggak? Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada yang bapak yang ketiga ya? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Ya, saya mewakili kelompok apa? Akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama apa yang baca? Nggak usah soalnya semuanya. Jelaskan mengapa pada waktu masuk ke dalam bangunan yang tidak tertulis apa nama jenis barang. Norma kesusilaan. Ya. Mengapa ya Siti salah dalam berpikir atau penting itu serta dalam kegiatan gotong royong bagi masyarakat? Karena ia sudah bayar iuran. Pentingnya adalah
lingkungan dan hubungan antara warga. Lingkungan tidak masuk menjaga lingkungan bersih, seperti menggunakan semacam Tutup sayang. Ya, tanya dulu ya. Kira-kira demo bisa dengar nggak teman-teman? Ada yang mau menambahkan nggak? Berarti dapat semua. Oke, tutup dulu. Ya sudah teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan ya. Siapa yang menjadi permasalahan yang saya diskusikan tadi? Ini kelompok yang mana tangan? Ya, anggur. Ini nama kelompoknya buah-buahan semua ya. Jadi di situ ada sebuah kejadian. Apa kejadian? Apa kasusnya? Kelompokku yang namanya anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Kalau tidak mau ya sudah. Tidak mau soleh. Apa? Anak soleh. Siap. Oke. Ini kelompokku ini mempunyai sebuah kasus. Kasusnya mana nih? Di komplek ya. Berapa? Itu anak pelajaran kerja bakti berisikan selokan. Semua pakai punya untuk serta termasuk keluarga Siti. Ayah Siti mengatakan tidak usah ikut. Nah, kita sudah bayar uang kebersihan. Ibu Siti tidak setuju dengan dan berkata kita tetap harus ikut. Kata Ibu Siti. Ini adalah norma sosial atau norma apa nih? Yang sudah berlaku di sini. Akhirnya keluarga Siti ikut kerja bakti dan karena ternyata menyambut data dengan yang ditanyakan. Jelaskan mengapa kerja bakti termasuk ke dalam norma yang tidak tertulis. Apa nama jenis normanya? Ya, apa tadi? Anggur, pemanggut, apa? Karena apa? Kerja bakti ada nggak? Misalnya ditulis di peraturan, ada nggak? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi termasuk peraturan yang tidak tertulis. Termasuk sudah apa nih? Termasuk apa? Konstitusi? Mengapa ya Siti salah dalam berpikir? Apa pentingnya itu serta dalam menjalin pengelolaan dan masyarakat? Kenapa ya Siti untuk pikirannya salah? Karena apa? Karena tidak mau melaksanakan bangunan sosial ya atau kesusilaan. Kalau kerja bakti itu untuk kepentingan siapa anak-anak? Siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan bersama. Nanti kalau di desa ada kerja bakti ikut ya. Bayangkan jika semua orang berpikir seperti Siti, apa yang akan terjadi dengan lingkungan dan hubungan antar warga. Lingkungan ada apa? Kalau semua orang kayak Ayah Siti, coba. Semuanya tidak mau kerja bakti. Maka apa yang terjadi? Tidak akan di desa lingkungan tidak akan bersih. Tidak akan adanya kerja sama. Cuek. Itu ya. Terus selanjutnya ini kasusnya kelompok limau membuang sampah di sungai. Judulnya ya, judul kasusnya. Dari judulnya itu sudah terlihat ya bahwa ada sebuah kasus yaitu buang sampah di sungai. Kasus apa buang sampah itu? Berapa? Kasus atau norma sosial. Jelaskan mengapa buang sampah ke sungai dapat merusak lingkungan. Karena apa? Karena akan mencemari lingkungan. Bagaimana cara budi menegur air dengan sopan? Mengapa tidak budi menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya kehadiran? Walaupun itu ayah kita, kalau memang dia
Ya silakan. Ya, aku kasih waktu 1 menit. Oke. Sudah ya, kita anggap selesai tulisannya ya. Sekarang bukunya ditutup, kita mau mengerjakan tulis ya. Silakan bukunya disimpan, keluarkan penanya. Semuanya ditulis itu, Bu. Gak usah, udah kan kita anggap selesai tulisnya. Sekarang bukunya disimpan semua. Ya. Kembali ke tempat duduknya tadi ya. Ya, silakan. Kasih waktu 5 menit ya, Nak. Oke, silakan. Agak naik itu nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan atau menggunakan. Oke, tulis nama dulu namanya. Bu, satu-satu ini, Bu. Ya. Ini latihan ya, latihan, tapi pakai pilihan ganda. Ya, yang sudah langsung. Nggak tepat, Bu. Pakai pensil, udah terserah, pakai pena dulu. Ya.
diatur oleh pemerintah. Ya, contohnya banyak di rumah kita ya, mencuri. Itu ada hukumannya, apa hukumannya? Jalan. Ya, mencuri ayam penjara 2 tahun, ya kan? Mencuri mangga hukumannya 1 tahun penjara. Makanya jangan mencuri ya. Kalau bisa kita ngomong dulu sama yang punya barang ya. Kalau mau buang tangannya itu ngomongnya. Kalau lagi, kalau mau gulung semua ayam, mau gulung semua hukumannya apa? Dibunuh. Kalau membunuh orang itu hukumannya dibunuh ya. Ya, makanya tegas. Sanksinya itu tegas. Apalagi tidak pakai helm, hilang. Di jalan raya itu ada aturan ya. Jadi kalau melanggar itu ada sanksi berat ya, ditilang atau denda. Kalau misalnya tidak patuh dengan rambu lalu lintas, misalnya kalau lampu hijau jalan terus, ya lampu jalan kalau lampu merah apa? Berhenti, kamu tetap jalan. Kamu nanti akan diapakan? Ditangkap sama polisi. Kamu gak mobilnya nanti ditangkap, ditangkap polisi. Nah, mending kalian ditilang. Kalau kamu gak boleh pulang atau dikasih hukuman lain, misalnya ditahan, di penjara, kamu mau? Udah ya, ini kita belajar anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan ingat terus dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi anak atau orang yang mentaati norma Bapak. Ya, ada yang mau tanya sampai saat ini? Ada yang mau bertanya? Ada, oke. Nanti PR-nya dikerjakan di rumah ya. Oke, Ibu kirim lewat